Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Sosial Informatik akan mempresentasikan materi terkait sosial informatik. Yang pertama, mungkin pendahuluan dan juga definisi. Nah, apa itu sosial informatik? Sosial informatik merupakan bidang studi yang mengkaji bagaimana teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang biasa dikenal sebagai TIK. Nah, berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial dan institusional. Definisi ini pertama kali dirumuskan oleh seorang ilmuwan bernama Rob Kling pada era 1990-an. Beliau menyatakan bahwa teknologi tidak bisa dipahami hanya dari sisi teknis saja, tetapi harus dilihat juga dari bagaimana manusia menggunakannya dan apa dampaknya terhadap kehidupan sosial. Lalu, mengapa ini penting? Karena hampir setiap aspek kehidupan kita sekarang melibatkan teknologi informasi, dari cara kita bekerja, berkomunikasi, belanja, dan juga mencari informasi. Memahami hubungan antara teknologi dan manusia menjadi sangat krusial saat ini. Lalu, yang kedua ada latar belakang dan juga sejarah. Sosial informatik mulai berkembang secara formal pada tahun 1950-an sebagai respon terhadap berkembang pesatnya teknologi komputer dan juga internet. Sebelumnya, ilmu informatika lebih berfokus pada aspek teknis, bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana kode ditulis, dan juga sebagainya. Namun, para ilmuwan seperti Rob Kling, Leigh Stark, dan Mark Tuchman menyadari bahwa ada dimensi lain yang sering diabaikan, yaitu dimensi sosial. Mereka kemudian mendorong lahirnya pendekatan sosioteknis, yaitu cara pandang yang melihat teknologi dan juga manusia sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, inilah fondasi dari sosial informatik. Eh, Izin melanjutkan, kemudian ada core konsep dari sosial informatik. Ada tiga konsep yang perlu kita pahami dalam sosial informatik. Yang pertama adalah socio-technical system. Konsep ini menyatakan bahwa dalam sebuah sistem, misalnya sistem produksi di pabrik atau sistem informasi di kantor, manusia dan teknologi bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu sistem yang terpadu yang saling bergantung. Yang kedua adalah prinsip bahwa konteks matters atau konteks itu penting. Artinya, teknologi yang sama bisa memberikan dampak yang berbeda tergantung di mana, oleh siapa, teknologi itu digunakan. Sebuah aplikasi manajemen kerja mungkin sangat efektif di satu perusahaan, tapi mungkin gagal di perusahaan lain karena budaya dan konteks sosialnya berbeda. Yang ketiga adalah mutual shaping atau pembentukan timbal balik. Ini berarti teknologi membentuk perilaku masyarakat dan sebaliknya. Masyarakat juga membentuk bagaimana teknologi dikembangkan dan digunakan. Contoh sederhananya adalah media sosial. Platform membentuk cara kita berkomunikasi, tetapi kebiasaan pengguna juga mendorong perubahan fitur platform media sosial tersebut. Nah, ada tiga ruang lingkup kajian dari sosial informatik. Yang pertama yang dikaji adalah interaksi manusia dengan sistem informasi. Bagaimana orang menggunakan teknologi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, serta hambatan apa saja yang mereka hadapi. Yang kedua adalah dampak pada organisasi dan komunitas. Misalnya bagaimana penerapan sistem ERP di perusahaan mengubah alur kerja dan struktur organisasinya. Ketiga, kebijakan etika dan tata kelola teknologi. Siapa yang berhak mengakses data, bagaimana regulasi teknologi dibuat, dan nilai-nilai apa yang harus dijaga dalam pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, dampak positif yang pertama, akses informasi yang lebih mudah. Teknologi informasi memungkinkan siapapun mengakses pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Seorang pelajar di pelosok daerah ini bisa membaca artikel ilmiah yang sama dengan mahasiswa di kota besar. Media sosial dan platform komunikasi digital menghapus batas geografis orang-orang dari berbagai penjuru dunia dalam berkolaborasi, berbagai ide, bahkan membentuk komunitas yang bermanfaat. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Hadirnya e-learning, video pembelajaran, dan platform daring seperti YouTube dan Coursera memberikan akses pendidikan berkualitas kepada lebih banyak orang. Ketiga, pertumbuhan ekonomi digital secara informatik
eh, mendorong lahirnya e-commerce, startup teknologi, dan berbagai lapangan kerja baru di sektor digital yang sebelumnya tidak pernah ada. Keempat, inovasi layanan publik. Pemerintah dan lembaga layanan kini memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan, mulai dari administrasi, kependudukan, layanan kesehatan, sehingga hingga transportasi online. Dampak negatif pertama, ancaman privasi dan keamanan data. Semakin banyak data pribadi yang tersimpan secara digital, semakin besar pula resiko kebocoran data dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, penyebaran disinformasi, hoak dan berita palsu menyebar jauh lebih cepat dibandingkan berita yang benar. Ini dapat memicu perpecahan sosial, kepanikan publik, bahkan konflik masyarakat. Ketiga, ketergantungan berlebih kepada teknologi. Banyak orang, terutama generasi muda, menjadi sangat tergantung pada perangkat digital, hingga kemampuan berpikir kritis dan mandiri pun menurun. Keempat, dehumanisasi interaksi sosial. Ketika komunikasi semakin banyak dilakukan melalui layar, interaksi tatap tatap muka berkurang, empati melemah, dan hubungan sosial yang nyata menjadi lebih dangkal. Baik, saya lanjutkan. Tantangan utama. Tantangan yang pertama adalah etika dan regulasi data. Volume data yang dikumpulkan setiap hari terus membengkak. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak atas data tersebut dan bagaimana data digunakan? Regulasi seperti GDPR di Eropa mulai menjawab pertanyaan ini. Namun, di banyak negara termasuk Indonesia, kerangka hukum perlindungan data masih terus disempurnakan. Tantangan yang kedua, kepercayaan terhadap sistem digital. Maraknya penipuan online, deepfake, dan manipulasi informasi membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Membangun kepercayaan digital menjadi tantangan serius yang tidak bisa diselesaikan oleh teknologi saja. Kemudian, tantangan yang ketiga, fragmentasi sosial di ruang digital. Algoritma media sosial cenderung memperkuat echo chamber, menampilkan hanya informasi yang sesuai dengan pandangan kita. Akibatnya, polarisasi opini di masyarakat semakin menguat dan dialog antar pihak yang berbeda pandangan semakin sulit terjadi. Setelah kita melihat berbagai tantangan tersebut, mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, lalu ke arah mana sih social informatics ini ke depannya? Jawabannya bukan pesimisme, melainkan kesadaran dan kesiapan. Karena di balik setiap tantangan itu akan selalu ada peluang jika kita mampu merespons dengan tepat. Inilah yang akan kita bahas di bagian saat ini. Yang pertama, teknologi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Social informatics masa depan akan mendorong desain teknologi yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan komunitas di daerah terpencil. Inklusivitas bukan lagi fitur tambahan, melainkan menjadi standar utama. Lalu yang kedua, kolaborasi manusia dan kecerdasan buatan. Alih-alih kita melihat AI sebagai ancaman, di social informatics mendorong kita untuk merancang hubungan yang saling melengkapi antara manusia dan mesin. Manusia membawa empati, kreativitas, dan etika, lalu AI membawa kecepatan dan kapasitas pemrosesan data. Yang ketiga, tata kelola data berbasis komunitas. Kedepannya, masyarakat diharapkan memiliki kendali lebih besar dan memiliki dasar yang lebih kuat atas data mereka sendiri. Model-model baru juga akan menambah trust dan data commons mulai berkembang, di mana komunitas secara kolektif mengelola dan melindungi data anggotanya. Mungkin itu yang kita bisa bahas terkait
tantangan dan juga masa depan dari social informatics pada kesempatan kali ini. Mungkin informasi yang dapat kami sampaikan ke depannya bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.